kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biar hari ini kami datang Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus ingat Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar kami boleh terus mengingat Tuhan karya-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar perbuatan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari JC dan Youth sama-sama nyanyikan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, Kau curahkan darah-Mu Tuhan. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Kami mau katakan hari ini Tuhan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Mari angkat tanganmu sambil katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan. Mari dengan segenap hatimu katakan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kami mau angkat tangan kami dan katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan Kau termulia, Maha mulia. karena kasih-Mu Karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan, Mari sambil mengingat karya salibnya, menyucikan sambil ingat kasih-Nya, hidupku. mari naikkan syukurmu, Naikkan syukur yang bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. buat pengorbanan Yes Tuhan Yesus, Maha mulia, karena kasih-Mu, karena kasih hidup kami adalah kasih-Mu yang Tuhan. selamatkan, Menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mau katakan Tuhan, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau terindah, Engkau termulia, oh Tuhan. Pengorbananmu sempurna buat hidup kami. terima kasih. Mari naikkan syukurmu buat pengorbanannya hari ini. Mari naikkan syukurmu Syukur Tuhan untuk kematiannya di atas kayu salib. buat darah-Mu, Karena pengorbananmu kami hidup Tuhan. buat Karena pengorbananmu kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami gak bisa balas semuanya Tuhan. Kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. kasih. Terima
saat kami berdosa Tuhan. Engkau tebus kami, Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami, Engkau panggil kami jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikananarabu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau kalahkan kutuk dan dosa Tuhan. Kau kalahkan maut Tuhan. Kau kalahkan setiap sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali, biarpun secara online, tapi kita percaya hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Amin ya teman-teman. Nah, hari ini adalah hari yang spesial ya. Kalau teman-teman tahu, hari Jumat Agung. Mungkin sebagian dari teman-teman nggak ngerti atau belum pernah dengar, atau mungkin selama ini setiap tahun pernah merayakan, tapi nggak tahu arti dan maksudnya daripada Jumat Agung itu apa sih. Nah, hari ini kita akan belajar teman-teman. Bagaimana kematian Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita untuk menghidupkan kita kembali, membawa kita kepada kemenangan. Yuk, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, ini kami anak-anak mudamu Tuhan. Hari Jumat Agung ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami menjalaninya, sehingga kami boleh sungguh-sungguh lagi menjadi anak-anak muda yang berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Oke teman-teman, tema kita di hari spesial Jumat Agung ini berbicara tentang The Great Exchange. The Great Exchange, ya, tentang pertukaran yang dahsyat, yang besar, yang terjadi di kayu salib. Nah, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi teman-teman. Saya percaya firman Tuhan itu menceritakan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada rencana Tuhan yang dahsyat yang luar biasa teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat kasih Tuhan dicurahkan, dilimpahkan terlebih dahulu kepada kita sebelum kita mengenal Dia. Saya percaya teman-teman kita belum mengenal Tuhan 2000 tahun yang lalu ya, kita juga belum lahir ya, tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah mencurahkan kasih-Nya. Dia mempraktekkan kasih-Nya dengan apa? Mati di atas kayu salib buat kita semua. Dan kejadiannya itu dia mati pada hari Jumat teman-teman. Nah, kenapa dia harus mati di kayu salib? Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, makanya Jumat Agung ini akan lebih berarti dan bermakna kalau kita mengerti tentang the great exchange, pertukaran yang dahsyat yang luar biasa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, terus apalagi sih yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan? Apa yang terjadi di atas kayu salib, teman-teman? Bukan hanya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, tapi ada hal-hal yang dahsyat yang luar biasa yang kalau teman-teman tahu dan pelajari, cara kita memandang masa muda kita, cara kita memandang masa depan kita, dan cara kita memandang siapa diri kita di dalam Tuhan pasti akan berubah, teman-teman. Tidak akan seperti dahulu lagi, ya. Semuanya akan dibaharui dan kita mengenal Tuhan, makanya kita bisa hidup berjalan dalam kemenangan. Oke, sekarang apa yang terjadi di kayu salib? Yang pertama, teman-teman, yang terjadi di atas kayu salib adalah pertukaran hukuman dengan penebusan. Pertukaran hukuman dengan penebusan. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang begini teman-teman. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah teman-teman, kita tahu ya kita semua ini manusia, kita ini orang-orang berdosa. Kita manusia nggak sempurna. Kita nggak lepas dari namanya dosa, teman-teman. Nah, di sini dikatakan bagaimana Tuhan Yesus itu menukarkan kehidupannya, teman-teman. Kita yang harusnya menerima hukuman, kita yang harusnya menerima kebinasaan, tetapi di sini Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menukar setiap dosa-dosa kita, ya. Dia menukar yang harusnya kita dihukum, tetapi di sini dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, dia tidak bercacat celah. Selama kehidupannya sebagai manusia, ya dalam darah dan dagingnya itu dia tidak berbuat dosa. Kenapa dia tidak berbuat dosa? Karena dia harus menjaga kehidupannya supaya dia bisa menukar kehidupannya yang suci, yang kudus dan tidak bercacat celah itu dengan kehidupan kita yang berdosa. Makanya firman Tuhan bilang apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Gara-gara siapa? Gara-gara teman-teman dan saya. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow, keren banget ya. Kita nggak layak menerima itu semua. Nah, makanya dengan kuasa kita, kemampuan kita nggak akan bisa kita hidup kudus. Nggak akan bisa kita hidup tanpa dosa.
tapi Tuhan menukarkan kehidupannya dengan kita supaya kita bisa dibenarkan oleh Dia. Kita bisa hidup benar di dalam Dia, teman-teman. Makanya Efesus 2 ayat 8 bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, setiap manusia nggak akan bisa membayar keselamatannya. Ya, untuk mengatasi yang namanya kebinasaan, nggak akan bisa, teman-teman. Semua harta, kekayaan, kemewahan dunia ini nggak akan mampu membayar kehidupan yang kekal di dalam Dia. Nah, makanya Tuhan tahu kalau Tuhan harus menunggu kapan manusia itu datang untuk menukarkan kemampuannya, kehebatannya, kekayaannya kepada Tuhan dengan kehidupan yang kekal, nggak ada satu orang pun yang bisa datang, teman-teman. Nah, makanya Tuhan Yesus tahu kalau begini caranya, maka tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa. Itu sebabnya Dia rela berkorban buat teman-teman dan saya. Dia mati duluan untuk teman-teman dan saya, sekalipun kita belum mengenal Dia. Dia mati supaya kita bisa dibenarkan. Kita yang harusnya dihukum, kita ditukar dengan apa? Penebusan. Teman-teman dan saya sudah ditebus di atas kayu salib oleh darah Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia, katanya di situ ya. Kita telah diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, hari ini teman-teman coba lihat kehidupan kita. Mungkin teman-teman berpikir, aduh kehidupan saya gini-gini aja kak, boring, bosen. Kehidupan saya kosong, hampa. Mulai hari-hari ini teman-teman, mari kita mulai merenungkan firman Tuhan. Ternyata teman-teman dan saya, kalau kita ada, ya dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah sekolah kita, tengah-tengah komunitas kita, dimanapun kita berada, pasti ada rencana Tuhan. Dan kita ada karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan ini. Nggak ada segala sesuatu yang terjadi karena tidak disengaja, tiba-tiba ting, kita jadi gitu. Enggak, teman-teman. Semua sudah di planning sama Tuhan. Itu sebabnya kita ditempatkan dimanapun kita berada. Kenapa? Supaya kita dengan kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan di dalam masa muda teman-teman dan saya. Wow, keren banget ya. Jadi hari-hari ini coba lihat kehidupan kita. Hidup kita ini bukan sia-sia loh. Kehidupan kita ini mahal karena ditebus oleh darah Yesus, teman-teman. Nah, selanjutnya, apalagi nih yang terjadi di atas kayu salib, teman-teman? Selanjutnya dikatakan di sini, terjadi pertukaran penyakit dengan kesembuhan. Hah? Penyakit dengan kesembuhan? Yes, teman-teman. Segala sakit penyakit kita ditukar dengan kesembuhan. Nah, firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Waduh, kita berpikir teman-teman ya, wah, banyak orang berpikir, wah Yesus itu dia dihukum, ya dia dicambuk dan segala macam. Mungkin orang-orang berpikir, wah pasti Yesus itu kena tulah, dia dipukul, ditindas sama Allah, ya dia dihukum sama Tuhan. Padahal dia rela melakukan itu semua supaya apa? Supaya dia bisa menanggung segala penyakit teman-teman dan saya. Yes, segala penyakit teman-teman dan saya sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, makanya di sini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Di situ dulu dia bilang, ia sendiri telah memikul dosa teman-teman dan saya dan seluruh dunia di dalam tubuhnya di kayu salib. Wow, luar biasa. Jadi terjadi sesuatu hal yang luar biasa banget pada waktu Yesus tergantung dari kayu salib. Dikatakan seluruh dosa dunia ini dipikul ya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya teman-teman dan saya dan semua orang-orang di dunia ini yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wes, keren banget teman-teman. Bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi apa maksudnya kak? Artinya kita nggak bisa sakit-sakitan lagi gitu loh. Teman-teman dan saya, selama kita masih hidup di dalam daging ini, kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan,
kita masih bisa sakit. Mungkin hari-hari ini, mungkin hari ini juga pada waktu teman-teman mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin kalian lagi mengalami sakit penyakit. Tapi hari ini ada kabar baik yang harus kalian pegang benar-benar. Dikatakan di situ, harusnya kita mengalami kebinasaan. Karena dosalah, maka segala sakit, penyakit, dan kesengsaraan itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menukarkan segala sesuatunya. Dia harus menanggung segala kesengsaraan kita. Dipukul, ditindas, mengalami segala penderitaan. Supaya apa, teman-teman? Supaya kita boleh menerima kesembuhan. Hari ini teman-teman harus sadar bahwa kesembuhan kita datangnya daripada Tuhan. Memang ada dokter, ya ada obat-obatan, ada rumah sakit, tapi itu semua hanyalah alat yang Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kesembuhan buat kita semua. Jadi gimana dong Kak? Apakah sekarang kita nggak bisa sakit lagi? Kita bisa sakit. Jadi kalau kita lagi mengalami kelemahan tubuh, kita sedang mengalami sakit penyakit, ini yang harus kita lakukan teman-teman. Kita katakan, Tuhan, saya percaya hari ini saya sedang sakit ini. Saya sedang mengalami penderitaan ini. Saya sedang mengalami kelemahan tubuh ini. Tapi saya percaya darah Yesus dicurahkan untuk menebus saya. Dengan bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan saya. Saya percaya tubuh saya sudah disembuhkan. Saya percaya sakit penyakit saya sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu iman kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menukarkan segala sakit penyakit kita dengan kesembuhan. Nah, makanya kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur karena kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Ya, teman-teman ya. Kita harus percaya kesembuhan itu sudah terjadi. Nah, makanya kita imani, saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarpun badan masih lemah, tapi saya percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Tuhan Yesus lebih besar daripada segala sakit penyakit dan penderitaan saya. Oh, kita harus imanin teman-teman. Segala kelemahan saya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang memberikan saya kesembuhan. Wow, keren banget teman-teman ya. Keren banget. Makanya jangan macam-macam teman-teman dengan kehidupan masa muda kita. Ingat baik-baik, bahkan segala sakit penyakit kita itu sudah ditukar dengan kesembuhan. Kapan? 2000 tahun yang lalu, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Makanya hidup kita berharga banget ya teman-teman ya. Tuhan Yesus rela melakukan itu semua untuk apa? Supaya kita bisa hidup menjalani masa muda kita berjalan dalam rencananya yang luar biasa. Dia sudah menyiapkan segala sesuatunya teman-teman. Nah, masih ada lagi loh ya, sesuatu hal-hal yang luar biasa yang terjadi di atas kayu salib. Nah, selanjutnya kita lihat apalagi nih teman-teman. Di sini dikatakan gini, terjadi pertukaran penolakan dengan penerimaan. Penolakan ditukar dengan penerimaan. Nah, di situ dalam Matius 27 ayat 46 dia bilang apa? Di sini kejadiannya kira-kira jam 3 ya. Pada waktu itu hari Jumat jam 3 dikatakan berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, kenapa sampai ditinggalin ya? Lah kan bukannya dia itu anak Allah. Kok sampai dia bilang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan ada terjemahan yang dia bilang apa? Pada waktu itu dia memanggil bapaknya. Bapa, Bapa, mengapa engkau berpaling daripadaku? Engkau gak mau ngelihat aku. Inilah aku, anak yang engkau kasihi, Bapa. Waduh, sedih banget loh hatinya. Teman-teman pernah gak sih ngerasain ya? Mungkin pada waktu kita masih kecil, kita pernah ngalamin yang namanya mungkin nightmare gitu ya, mimpi buruk ya, atau sesuatu terjadi gitu ya pada waktu kita lagi di kamar, lagi sendirian, sesuatu terjadi yang gak enak gitu ya. Mungkin kita terluka, atau mungkin ada sesuatu lah terjadi sama kita gitu ya. Mungkin gak sengaja tangan kita kena apa gitu ya, luka, atau mungkin kita pada waktu kita ketakutan, atau mungkin kita lagi ngimpi buruk gitu teman-teman ya. Terus pada waktu kita kan masih kecil kan ya, namanya juga masih kecil ya. Pada waktu kita bangun, ya kita sadar, kita langsung panggil papa gitu ya. Papa, daddy gitu ya. Langsung pada waktu kita panggil gitu, pasti nggak lama orang tua kita datang. Langsung buru-buru, kenapa gitu ya. Kamu kenapa? Ini nih, tangan aku sakit. Ini nih, tadi aku mimpi buruk. Ini gini, segala macam. Papa kita bilang, oh udah nggak apa-apa gitu ya.
ada satu kedamaian. Dan kenapa? Pada waktu kita panggil, papa kita, bapak kita, dedi kita, itu datang langsung nyamperin kita. Ya mungkin dengan memeluk kita, ya mungkin memberikan kita ketenangan, kedamaian. Tetapi pada waktu ini terjadi, teman-teman. Yesus bilang apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ, teman-teman, ya, Bapa berpaling daripada anaknya yang dikasihi, Yesus Kristus. Kenapa, teman-teman? Karena semua dosa-dosa teman-teman dan saya ditanggung di dalam Dia. Ya, kita harus mengerti Bapa itu kudus, teman-teman. Bapa itu kudus. Nah, makanya kalau kita datang ke dalam Dia, kita datang menghampiri Dia, kita harus datang melalui kekudusan yang Tuhan Yesus sudah berikan di atas kayu salib, teman-teman. Di situ Yesus yang tidak bercacat celah, Yesus yang kudus, yang dikatakan yang kudus, yang tidak ada salahnya, dijadikan najis, kotor, memberontak, ya, dengan segala kejahatan kita, pemberontakan kita, semua dosa kita ditaruh dalam situ, sehingga Dia itu kotor dan najis di hadapan Bapa. Makanya Bapa di sini, Bapa menolak, Dia berpaling, Dia tidak mau melihat Yesus Kristus. Kenapa? Karena penuh dengan dosa-dosa kita. Sedangkan dunia, teman-teman dan saya yang harusnya kotor, najis, bercacat celah. Dan pada waktu itu Bapa melihat kita dan Bapa tersenyum kepada kita. Waduh, keren banget. Ya harusnya itu kita tuh yang harusnya mengalami segala penderitaan, segala sakit penyakit, penolakan, kebinasaan. Tetapi di sini Bapa berpaling. Bapa memalingkan mukanya. Bapa tadinya memandang kepada Tuhan Yesus, sekarang Dia lihat dunia, teman-teman dan saya, dengan penuh kasih. Dan Dia melihat dengan Tuhan Yesus dengan penuh apa di situ? Dia tidak mau lihat karena penuh dengan dosa, dengan segala cacat celah, dengan segala sesuatu yang tidak benar. Semua itu gara-gara siapa, teman-teman? Gara-gara teman-teman dan saya, gara-gara dunia, gara-gara kita semua. Dia dijadikan di sini, ditolak oleh Bapa gara-gara kita, dan kita yang harusnya ditolak, kita diterima. Yohanes 1 ayat 12 bilang apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Pada waktu itu, teman-teman, kita nih, teman-teman dan saya, dunianya kita yang gak kudus, kita yang kotor, kita yang bercacat celah, dengan pemberontakan kita, dengan perkataan kita, kelakuan kita, ya segala macam, teman-teman ya. Semua itu Bapa memandang kita. Dan Dia berkata, aku mengasihimu, anak-anakku. Wih, keren banget. Dan kita bisa datang kepada Bapa dan kita bilang apa? Bapa, ini aku anakmu. Wow, keren banget, teman-teman. Tadinya nggak bisa. Kita kotor, najis. Tapi Tuhan Yesus tukar posisinya. Sekarang kita bisa datang kepada Bapa. Bagi mereka yang percaya di dalam namanya. Nggak main-main ya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya the great exchange. Pertukaran yang dahsyat, yang luar biasa. Yang Tuhan Yesus lakukan. Supaya teman-teman dan saya bisa datang kepada Bapa. Yang seharusnya kita ditolak karena dosa-dosa kita. Karena cacat celah kita. Tetapi kita diterima ya oleh darah Yesus, oleh kematian Tuhan Yesus, kita diterima, teman-teman. Hari-hari ini jangan mau dengerin kata-kata iblis yang bilang, kamu dosa, kamu najis, kamu gak layak, ini kamu mah habis ngelakuin ini, ngelakuin itu segala macam ya, teman-teman ya. Kalau kita sudah bikin dosa, namanya manusia gak sempurna, kita sudah bikin dosa, ya kita sudah melakukan kesalahan, cepet-cepet datang kepada Tuhan dan bilang, Bapak ampuni aku minta ampun Tuhan, aku sudah bikin dosa. Bapa menerima kita, teman-teman. Kalau dulu boro-boro, teman-teman, ya semuanya nggak mungkin, ya nggak mungkin kita bisa datang kepada Tuhan yang kudus. Tetapi sekarang kita bisa cepat-cepat minta ampun. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat, aku dalam melakukan kesalahan, aku sadar, ampuni aku Tuhan. Dan Bapa menerima kita. Kenapa? Karena kematian Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib untuk menukar ya kita yang harusnya ditolak. Kita boleh menerima penerimaan oleh karena kematiannya. Wow, keren ya teman-teman ya. Luar biasa loh. Itu makanya Tuhan Yesus bilang, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, Abba, Abba, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah kita bisa melihat selama ini Yesus bersama-sama dengan Bapa dari awal penciptaan.
Tapi di sini dia dipisahkan. Cuman gara-gara teman-teman dan saya. Dan Yesus mau melakukan itu semua. Supaya teman-teman dan saya bisa menerima keselamatan yang kekal. Waduh, luar biasa ya teman-teman ya. Makanya hargai hidup kita. Jangan sembarangan dengan hidup ini ya teman-teman. Terus apalagi teman-teman? Nah, pertukaran selanjutnya terjadi dikatakan di sini. Pertukaran kaya dengan kemiskinan. What? Kaya dengan kemiskinan teman-teman. Ya, bukan di sini berbicara tentang kekayaan itu bukan yang kayak crazy rich begitu. Bukan teman-teman. Di sini kekayaan berbicara bukan kekayaan duniawi. Kenapa? Karena kekayaan duniawi itu nggak bisa dibawa pada waktu kita mati teman-teman. Dan kekayaan duniawi itu cuma sementara. Ada masanya, ada waktunya. Ya, ada waktunya kita kaya raya, ya, ada waktunya juga harta kekayaan kita habis ludes, teman-teman. Tapi di sini dikatakan 1 dalam 2 Korintus 8 dan 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Dia oleh karena teman-teman dan saya menjadi miskin sekalipun Dia kaya, supaya kamu, teman-teman dan saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kemiskinan kaya di sini berbicara apa sih? Di sini berbicara tentang kemuliaan, teman-teman. Hal-hal yang bersifat surgawi, nilai-nilai kerajaan surga yang nggak bisa dihabisi oleh yang namanya gempa bumi, bencana alam, krisis, itu nggak bisa menggoncangkan kekayaan kita. Karena kekayaan kita itu terletak di dalam Tuhan. Damai sejahtera, kekuatan yang selalu baru, pengharapan di dalam Dia. Itulah kekayaan yang luar biasa, teman-teman. Melebihi yang namanya uang, yang namanya kekayaan duniawi. Karena kekayaan duniawi itu sementara, tetapi kekayaan yang Tuhan berikan ini kekal sampai selama-lamanya. Dan bahkan pada waktu nanti teman-teman dan saya meninggalkan dunia ini, kita bertatap muka dengan Bapa, kita bisa melihat betapa luar biasanya kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita layak memandang kepada Dia. Ya, kita hidup bersama dengan Dia, teman-teman. Kekayaan yang kekal dan tidak akan berubah, yang lebih mahal daripada emas perak di dalam dunia ini. Nah, Filipi 4 ayat 19 bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau hari ini teman-teman bilang, aku kaya. Kayaknya jangan bilang gitu ya. Ya Tuhan katanya kaya, tapi dompet gak ada isinya Tuhan. Bukan itu bicaranya teman-teman ya. Bukan itu. Tapi kekayaan yaitu pengenalan akan Tuhan. Hikmat, damai sejahtera itu gak bisa dibeli dengan uang teman-teman. Kalau teman-teman bilang, wah saya maunya kaya dengan kekayaan yang ada di dunia ini. Coba deh ya, kita lihat aja ya. Kita lihatlah dunia ya, apalagi media sosial. Kita bisa melihat kehidupan semua orang yang namanya crazy rich, yang namanya kaya raya, yang namanya punya segala sesuatunya. Coba teman-teman perhatiin. Di dalam kehidupan mereka yang berkelimpahan dengan segala harta itu, ada kekosongan, ada jurang yang dalam kehidupan mereka yang tidak dapat dipenuhi. Mereka udah beli ini, tetapi tetap aja kosong. Mereka sudah punya ini, tetapi tetap aja kosong. Mereka mencari, mau semua dunia juga bisa dibayar, bisa dibeli. Namanya crazy rich ya, namanya orang kaya, semua bisa dibeli. Tetapi tetap aja ada yang kosong dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kekosongan itu hanya bisa dipenuhi oleh pribadi Dia yang telah menebus kita. Wow, keren ya. Dan hari ini teman-teman bisa menerima kekayaan itu. Ya, kepenuhan itu hanya di mana? Di dalam Kristus Yesus. Makanya apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Mungkin kita, ya teman-teman ya, kita nggak sekaya, kita nggak punya seperti orang-orang di luar sana di media sosial. Tetapi pada waktu kita lagi butuh ini, Tuhan kasih. Tetapi pada waktu begini, Tuhan bisa pakai orang untuk memberkati kita. Tetapi kita lagi begini segala macam, ada karunia untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di sekeliling kita. Karena banyak orang punya segala sesuatunya, tetapi nggak punya karunia untuk menikmati. Ya, waktu-waktunya habis ya untuk kesibukan ini segala macam. Akhirnya dia berakhir di mana teman-teman? Pada waktu di akhir kehidupannya dia nggak bisa nikmatin segala sesuatu yang dia punya. Kenapa? Karena dia sibuk, teman-teman, mengejar kekayaan. Ya, mengejar kekayaan dunia ini nggak akan pernah bisa puas. Sama seperti minum air laut, teman-teman. Asin. Kenapa? Udah haus, tambah minum, tambah haus lagi.
Gak akan pernah bisa puas. Tetapi di dalam Kristus kita dipuaskan, kita dipenuhi. Kita yang miskin, yang gak punya apa-apa, dijadikan, ditukar dengan kekayaannya. Sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Sehingga kita boleh menerima semua yang Tuhan punya diberikan kepada kita. Kenapa? Karena Dia menukarkan segala sesuatunya di atas kayu salib. Supaya teman-teman dan saya bisa menjalani masa muda kita dengan penuh arti dalam rencananya Dia. Wow, keren ya teman-teman ya. Nah, 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 57 bilang apa? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yes, Jumat Agung ini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan buat kita, teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan dan berkata apa? Oh, Yesus sudah mati. Ya, udah dikubur. Ya, udah mati di kayu salib. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Tapi setelah 3 hari kemudian, teman-teman, nanti teman-teman akan merayakan. Kita akan sama-sama merayakan kebangkitannya pada hari Minggu. Wow, itu keren banget teman-teman ya. Pada waktu dia mati di atas kayu salib, segala dosa-dosa kita mati di atas kayu salib. Wah, segala kegagalan kita, kehancuran kita, kebinasaan kita mati di atas kayu salib, teman-teman. Makanya kita dijadikan ciptaan yang baru. Kita mati terhadap kehidupan lama kita, terhadap kegagalan kita, masa lalu kita, dosa-dosa kita, itu semua kita sudah mati. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Kita mati, kita dikuburkan, dan setelah itu kita akan bangkit kembali, teman-teman. Nah, makanya anak-anak muda, kita harus pakai benar-benar kehidupan kita. Untuk apa? Menghidupi kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan apa? Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab teman-teman harus mengerti baik-baik bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Pengorbananmu, teman-teman, ya. Segala sesuatu yang kita sudah lakukan, waktu-waktu kita yang kita pergunakan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk baca firman Tuhan, mungkin pengorbanan-pengorbanan pada waktu kita dilecehkan, ya gara-gara kita pegang firman Tuhan, kita diketawain, gara-gara kita percaya sama firman Tuhan, mungkin kita dinyinyirin, ya kita mungkin di-abuse sama orang-orang di luar sana, gara-gara kita pegang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi teman-teman dibilang apa? Jangan berdirilah teguh, jangan goyah. Giat terus di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan akan menggantikan yang segala sesuatunya dengan kemuliaan untuk teman-teman dan saya. Makanya hidupi kehidupan kita dengan kehidupan di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Kita memang terbatas, yes memang terbatas. Kita memang nggak tahu semuanya, yes memang kita nggak tahu semuanya teman-teman. Tapi mulai hari ini kita belajar hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah menukarkan kehidupannya yang buat kita yang seharusnya binasa, sekarang kita boleh berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Semua itu karena Dia sudah melakukannya terlebih dahulu sebelum teman-teman dan saya kenal Tuhan. Dia sudah memberikan hidupnya buat kita. Karena Dia percaya suatu saat nanti teman-teman dan saya pasti akan datang, pasti akan sungguh-sungguh, pasti mau komitmen kembali, pasti mau sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, di dalam memberikan masa hidupnya untuk Tuhan, yang mau sungguh-sungguh lagi dalam merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Dia, punya waktu-waktu untuk berfellowship dengan teman-teman, saudara seiman. Semua itu kita lakukan kenapa? Karena teman-teman dan saya sudah diberikan kehidupan yang layak di dalam Dia. Jadi ayo teman-teman, pakai masa mudamu. Jangan kau sia-siakan dengan hal-hal yang sampah di dalam dunia ini teman-teman ya. Hal-hal yang mungkin, waduh kalau saya gak ikut-ikutan Kak, nanti saya begini macam. No teman-teman, kehidupan kita yang harus menjadi pusat perhatian kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kepada kesalib Yesus yang sudah melakukan pertukaran yang luar biasa buat kita teman-teman. Ya, mulai hari ini
Orang bisa katain kita, orang bisa menganggap kita rendah, orang bisa mencibir kita, orang bisa melakukan apa saja yang buruk buat kita. Tapi hari ini teman-teman harus ingat, kehidupan kita sungguh teramat sangat berarti. Bukan gara-gara kepintaran, bukan gara-gara kehebatan, bukan gara-gara kemampuan kita. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menukarkan kehidupannya. Supaya kita yang harusnya binasa, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Terima itu the great exchange. Pertukaran yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan teman-teman dan saya. Jadi jangan lupa, pakai masa muda kita dengan teguh. Jangan goyah, giatlah. Kalau sebentar kita mau onsite teman-teman, ayo yang sudah pelayanan, mari kita kembali melayani Tuhan dengan penuh semangat yang membara. Karena masa kehidupan kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Wow, keren banget ya teman-teman. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau mati buat kami, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih untuk masa depan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kelimpahan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Engkau menerima kami, sehingga kami boleh datang kepadamu dan memanggilmu Bapa. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tidak ada satupun yang dapat kami balaskan selain memberikan kehidupan kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau memberikan masa muda kami untuk berjalan di dalam rencana-Mu yang indah. Pakai kami, bentuk kami, ajar kami, sempurnakan kami, supaya kami boleh menjadi serupa segambar dengan Engkau. Sampai suatu hari nanti kami akan bertatap muka dengan-Mu, dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Come on.